Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Waalaikumsalam warahmatullahi the one and wabarakatuh. only apa? The best house in town. Antum mah gak pernah lihat YouTube-nya Bang Amin. Antum gak ada briefing. Oh, gak ada briefing. Nah, jadi teman-teman, di konten kali ini Bang Min mau ngebahas sama salah satu staff di Bang Amin IT ini. Dan tema yang Bang Min pilih yaitu sekarang tuh laptop dan gadget tuh udah menjadi kebutuhan sekunder apa primer sih gitu teman-teman. Jadi kita akan lihat gimana jawaban aku sebagai orang yang menganggap bahwa laptop dan gadget itu sudah menjadi kebutuhan primer gitu. Primer ya, pokok gitu. Pokok gitu. Ya. Nah, gimana nih? Menurut antum pandangan aku kalau gadget sekarang udah menjadi kebutuhan primer nih gimana? Betul. Ya kalau menurut Kok Anda masih setuju aja sih? ya jadi gini, maksudnya dari pertanyaan itu betul. Oh, gitu. betul. Betul Kenapa untuk tuh? dipertanyakan ya. Soalnya Kenapa tuh? memang banyak orang yang menilai bahwasanya ini masih sekunder nih. Masih udah primer kebutuhannya. Ya tergantung pada manusia itu sendiri atau orang itu sendiri. Oke, contohnya? Misalnya seorang petani nggak mungkin kan dia sering-sering mainin gadget. Tapi kalau dia live TikTok sambil tani gimana? Kan ada juga. Nah itu juga Ada boleh. juga. Gimana tuh tanggapannya? Maksudnya lebih lagi mungkin pekerjaan lapangan, mungkin kuli atau misalnya pekerjaan berat. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan untuk yang tadi antum sampaikan kalau dia bisa aja bikin konten yang asik dan seru bahkan edukatif. Betul. Nah makanya itu dia. Lezat dan bergizi gitu. Nah gurih. Iya. Terus gimana nih? Lagi digoreng dadakan. Ini ngomongin apa sih? Ini ngomongin apa sih sebenarnya? Terus Laptop. gimana? Nah, kalau misalkan dibilang secara menyeluruh gitu ya, seluruh pekerjaan didominasi memang kebutuhannya menjadi primer sekarang. Bahkan di dalam dunia pendidikan itu bukan hanya tingkat sekolah tinggi ya, perguruan tinggi, tapi juga SMA, SMP, bahkan juga SD sekarang sudah menggunakan SD udah pakai Betul. laptop nih ya. Oh. Iya. Di zaman Bang Min masih ini. Alphalink, tahu nggak Alphalink? Alphalink tahu nggak? Yang buat bahasa Inggris itu tuh tahu Oh, nggak iya. sih? Yang kayak apa sih? Terus dibuka Alphalink. Oh set. iya. Teman-teman kalau misalkan tahu Alphalink komen ya. Terus lanjut. Nah, apalagi sekarang banyak juga kan misalnya SD yang berbasis internasional Oke. udah punya iPad anak SD. Anak iPad udah punya SD. Iya. Astagfirullahaladzim. Bang Min aja udah umur segini. Samsung Corby. Jadi sekarang di sekolah-sekolah internasional ada risetnya nggak, ada datanya nggak, nanti ini lagi. Bisa dilihat. Oh, bisa Ya, dilihat. Bisa Oke. dicek. Bisa ya. dicek. Udah pakai pada iPad nih ya. Ya, udah. Saya pernah lihat waktu itu konten yang anak-anak SD itu dia ngumpulin iPad, ngumpulin HP. Iya deh. Kalau dulu kan kita ke depan, ayo siapa yang udah Kita ngerjain PR? ngumpulin. Buku yang disampul coklat sama plastik kan. Ya, kalau enggak jago-jagoan tempat tulis gitu. Nah, kan, itu apa ya. namanya? Apa yang ditumpuk gitu Ya, kan. set dan laci-lacinya gitu. Jadi sekarang anak-anak SD pun ngumpulinnya iPad. Iya. Ini konten, tapi itu bukan seluruhnya. Bukan Ya kan? seluruhnya. Tapi saya pernah lihat kayak gitu. Sampai sekeren itu gitu kan dunia ini sampai sudah menganggap bahwasanya teknologi itu menjadi kebutuhan yang sangat pokok. Gitu. Dan di dalam dunia pekerjaan sekarang ini ya betul kayak seperti antum bilang barusan. Apa tuh? Ya bahwasanya manajemen, pemasaran, bahkan juga sebuah bisnis itu akan bisa ditunjang lebih maju dan lebih besar, meningkat, berkembang, biak dengan adanya teknologi. Oke. Berarti Dengan adanya gadget dan lain sebagainya. tapi gitu. tentunya ada dampak positif dan negatifnya kan. Tentunya baik maupun di kalangan manapun ya positif dan negatifnya itu pasti ada. Nah, menurut antum ini dengan semakin majunya teknologi lebih banyak positifnya apa negatifnya untuk sekarang ya untuk generasi Gen Z ini ya gitu. Ya, kalau bisa dibilang positif dan negatifnya itu tergantung orangnya sendiri. Tergantung orangnya Ya. sendiri. Penggunaannya seperti apa. Oke. Ya kan? Contohnya pisau aja. Pisau itu punya dua sisi kemungkinan. Dia bisa melukai, bisa juga bermanfaat. Gitu. Tapi kan kita secara general itu kita tahu fungsi pisau itu kan Iya, sebenarnya. betul kan? Tapi secara enggak ini ngomongin secara fungsi gitu kita Ya, tahu fungsi. gitu. Kita tahu jadi fungsinya. jadi untuk secara fungsi tidak mungkin pisau ini digunakan untuk kejahatan secara fungsi. Secara fungsi pisaunya ya. Untuk Nah, melukai ini, kayak gitu-gitu. Tapi kan kalau bisa bicara
ayam juga kita lukai pakai pisau. Itu beda konteks, Nah, itu dia maksudnya. Beda konteks. Jadi gimana? Bermanfaatnya atau tidaknya sesuatu itu ya tergantung orangnya itu sendiri. Katakanlah misalkan membuka gambar-gambar yang tidak senonoh gitu kan, gambar-gambar yang tidak baik atau bahkan mungkin melakukan peretasan atau hal-hal yang bisa merugikan orang lain, ya kan, gambar-gambar yang tidak mengedukasi, ya kan, konten-konten yang tidak bermanfaat, yang bahkan memberikan sebuah edukasi yang buruk kepada anak-anak. Itu kan bisa saja muncul dan dibuat oleh seseorang gitu kan. Tapi itu tinggal kita lihat bahwasanya itu bisa terjadi, bisa dilakukan, tapi kita milih di sisi yang mana. Tapi gitu. Untuk semua asumsi barusan, yang paling bertanggung jawab akan hal itu tuh sebenarnya siapa? Orang itu sendiri penggunanya. Nah, makanya itu dia. Kalau misalkan anak SD yang bertanggung jawab, masa anak SD sendiri, kan dia pola pikirnya masih berarti ini. Itu dia, kan orang gede juga ada yang melakukannya. Kebodohan seperti itu. Tapi dia udah tahu bahwa melakukan ini tuh ada resikonya. Nah, itu dia. Nah, ada juga kan yang nggak tahu atau bodoh amat gitu kan. Misalkan tetap aja. Untuk ukuran anak SMA, anak SMP, seenggaknya mereka udah tahu kalau itu salah. Ini baik atau buruk. Tapi masih bisa dinikmati. Jadi antum gimana nih? Jadinya kalau menurut antum sendiri, mendukung nggak dengan perkembangannya teknologi ini, anak-anak SD sudah dikasih gadget? Nah, sangat mendukung, tidak buruk. Adanya teknologi di dalam dunia, baik itu anak-anak gitu ya. Karena itu juga bisa meningkatkan efektivitas belajar dan efisiensi dalam penyampaian mungkin kurikulum atau media-media belajar gitu kan, untuk mereka bisa mempercepat. Nah, namun memang itu dia, kita butuh teknologi, tentu butuh, bahkan dari mungkin tahun-tahun lalu sudah diciptakannya lampu, itu sebuah teknologi gitu kan. Tapi harus juga diimbangi dengan ilmu pengetahuan kita. Ilmu pengetahuan tadi kita kita tahu bahwasanya penggunaan teknologi itu yang baik itu seperti apa dan yang tidak baik itu seperti apa gitu kan. Nah, itu dia yang harus kita bekali oleh masyarakat. Nah, gitu. Jadi teman-teman, menurut pandangan salah satu staf di Bank Amin IT, kebutuhan teknologi sekarang merupakan kebutuhan primer berarti kan. Dan untuk apa tadi saya mulai ngeblank nih, antum nggak mau bantu gitu. Gak mau bantu nih teman-teman. Jadi pertama, gadget itu sudah menjadi kebutuhan primer, dan gadget juga tergantung kita memakainya untuk kebaikan atau untuk, dan beriringan dengan berkembangnya teknologi, harus juga berkembang teknologi di kepala kita itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, jadi gitu teman-teman. Nih, kalau menurut teman-teman, gadget itu sekarang kebutuhan primer apa sekunder nih? Boleh tulis di bawah ya. Jangan lupa share, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, dan bagikan ke teman-teman, ke keluarga kalau konten ini bermanfaat dan menebar ke Gak mau bantu? Gak mau. Ya udah, paling segitu aja teman-teman. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.